Saya ingin menyapa satu tamu spesial dari Yekan sore hari ini. Kita sapa Ibu Ratining. Bu Ratining. Selamat sore. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah turut hadir dalam acara Conservation Talk sore hari ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Ratining dikenal sebagai salah satu avid diver di Indonesia. Beliau juga salah satu pengusaha di industri wisata dan sudah rutin menyelami keindahan taman-taman bawah laut di Indonesia sejak awal 90-an. Apa sih perbedaannya ketika Ibu Rati melakukan penyelaman di awal-awal tahun 90-an dengan yang sekarang saat ini ada? Mohon di-share, Bu. Jadi mungkin yang paling bisa dilihat dengan jelas pada saat awal 90-an itu, kalau kita yang tinggal di Jakarta, itu untuk pergi ke diving itu gampang sekali gitu. Kita tinggal ke Pulau Seribu sebentar, weekend kita bisa ke sana menikmati keindahan, terumbu karang masih bagus, jenis ikan, visibility juga bagus. Tapi sejalan dengan waktu, kemudian terjadinya kerusakan, eksploitasi manusia dan juga adanya climate change, kita bisa lihat bahwa mungkin the last 5 years, 5 tahun terakhir ini, pergi diving itu kalau ke Pulau Seribu nggak banyak yang bisa dilihat. Yang pasti airnya keruh, kemudian terumbu karangnya banyak yang hancur, jadi secara cost juga mahal. Kalau mau nikmatin yang indah, katanya Indonesia the best dive spot in the world, tapi kita mesti mulai pergi lebih jauh dari Bali. Di Bali masih bagus, tapi mau yang istimewa sampai harus ke Raja Ampat, harus ke Misol gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu 25-26 tahun terakhir ini perubahannya cukup signifikan ya. Itu yang saya lihat. Bagaimana Bu Rati memandang era the new normal untuk perkembangan wisata, khususnya wisata bahari di saat ini? Oke, jadi yang pertama kali PR-nya kita semua, bukan juga cuma pemerintah ya, jadi dari masyarakat juga dalam transisi ke new normal ini, pertama kita harus disiplin untuk memastikan bahwa di daerah-daerah yang dikunjungi itu kurvanya sudah flat. Jadi new normal itu bisa diterapkan. Lalu at the same time itu bisa juga dipakai sebagai satu kesempatan untuk menjaga daerah-daerah tersebut gitu loh. Kalau kita bicara new normal, salah satunya adalah social distancing kan, berarti jumlah manusia yang datang ke daerah situ terbatas. Nah itu kita bisa pakai untuk melindungi daerah tersebut sehingga kapasitas daerah tersebut yang katakan misalnya bisa menerima let's say 100.000 turis dalam 1 tahun, itu tidak terlampaui, sehingga tidak terjadi over eksploitasi ya. Bukan juga alamnya rusak gitu. Jadi dari masyarakatnya sendiri yang harusnya kesejahteraannya meningkat dengan tourism yang berkembang di situ, masa jualan daerah tersebut jadi pendek gitu. Kalau dalam waktu 10-15 tahun jadi rame, jadi kotor, jadi tidak terurus, kemudian terumbu karangnya, biota lautnya semua rusak, orang akan pindah ke tempat yang lain gitu. Jadi masyarakatnya akhirnya rugi. Jadi mungkin ada baiknya ya, ada sedikit kebaikan dengan adanya pandemi ini, alam diberikan waktu untuk relaksasi. Nah, Ibu sesuai tadi Ibu bilang mengenai wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah over capacity ya. Ibu bisa menceritakan nggak? Ibu kan sudah keliling Indonesia pastinya. Kira-kira contoh daerah di Indonesia yang memang perlu untuk penerapan carrying capacity ini? Ya, kalau kita ambil contoh yang sudah terjadi itu di Manado ya, di Bunaken, saya rasa teman-teman diver, Mas Riza bisa juga mengiyakan apa yang terjadi di Bunaken bahwa sudah over capacity pada saat sebelum terjadinya pandemi, adanya direct flight dari China ya kalau nggak salah, itu banyak orang diving, kemudian snorkeling, dan sayangnya juga mungkin karena banyaknya operator yang tidak tertata sehingga daerahnya hancur gitu. Jadi tidak ada melaksanakan protokol-protokol yang seharusnya sebagai diver ataupun sebagai snorkeler.
Nah, saya lihat sekarang ini kan yang lagi ramai adalah di Labuan Bajo ya, di Flores. Itu alamnya indah sekali, bukan cuma bawah laut, di daratan juga kita punya komodo, cuma ada satu di dunia. Nah, ini sebelum terlambat ya, ini yang harus benar-benar ditata, dan saya rasa dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai andil yang sangat besar. Dan kita juga lah sebagai orang Indonesia yang juga berwisata ke sana gitu. Jangan sampai terlambat, hancur, hilang dan pindah lagi ke daerah lain sehingga kita nggak dapat apa-apa lagi gitu. Nah, Ibu, mungkin saya sedikit bahas mengenai profil Ibu sebagai salah satu pelaku bisnis yang berhubungan erat dengan industri pariwisata. Nah, Ibu bisa jelaskan, Ibu memiliki Pakto ya. Apa Pakto, kemudian apa saja yang dilakukan selama ini terkait industri wisata bahari termasuk yang bersifat sustainable tourism. Ya, oke. Pakto itu adalah Destination Management Company, jadi kita fokusnya adalah mendatangkan turis dari luar negeri ke seluruh daerah-daerah wisata ke Indonesia, bukan khusus wisata bahari, tapi wisata pada umumnya. Kemudian salah satu cara yang sudah kita lakukan untuk ikut serta dalam rangka sustainability alam kita adalah kita mulai menerapkan namanya pemakaian tumbler. Nah, ini cukup menarik karena pada awalnya kita ajukan ini kepada partner-partner kita di Eropa. Kebetulan kita jualannya business to business. Mereka tuh 2 tahun yang lalu tuh keberatan dengan alasan bahwa ya maklum lah, orang Eropa, orang Amerika mungkin datang ke Indonesia maunya ngelihat minuman itu di dalam botol. Jadi kayak botol kemasan seperti Aqua ya. Mereka takutnya kalau kita sediakan dalam tumbler, apakah air itu akan dari air matang dan sebagainya yang takutnya tamu-tamunya sakit lah. Gitu. Jadi agak sulit untuk mengconvince mereka bahwa kita mau memakai tumbler dan kita akan isi dengan air yang layak lah. Tapi sejalannya dengan waktu, mereka sendiri dapat pressure dari NGO di Eropa untuk melaksanakan sustainable tourism gitu, dan akhirnya kami di-approve untuk menggunakan tumbler. Jadi mestinya kita udah launching untuk menggunakan tumbler, tapi sayangnya sekarang turis lagi stop, nggak bisa masuk ke Indonesia. Insya Allah nanti kalau udah pandemi ini berakhir, kita udah mulai jalan lagi, kita akan memakai tumbler untuk semua tamu-tamu kita. Jadi ya, walaupun ini mungkin small step ya, baby step ya, hanya penggunaan tumbler, tapi kita harapkan untuk rekan-rekan pengusaha turisme di Indonesia yang belum melakukan itu, ikut tergerak dan ikut melakukan hal yang sama atau banyak hal-hal lain yang membantu kita untuk melindungi alam kita. Gitu. Baik, Bu. Jadi memang sustainable tourism di Indonesia memang sudah tidak bisa ditawar dan harus benar-benar diterapkan saat ini ya. Jadi mungkin Ibu Rati bisa memberikan saran atau pendapat mengenai bagaimana menggerakkan sustainable tourism ini biar lebih masif. Jadi biar orang seperti pelaku-pelaku bisnis seperti Bu Rati juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Jadi kembali lagi, saya rasa caranya adalah baby step yang dilakukan oleh semua pelaku-pelaku industri dan kita sendiri ya sebagai kalau kita lagi nggak berdiri di kaki pengusaha, kita sebagai orang yang datang ke daerah wisata-wisata kita sendiri, dan kita itu juga harus sadar dan mungkin kita juga harus mengkampanyekan gitu loh. Apalagi penggunaan sekarang sosial media ya, Instagram gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke satu lokasi, ya kita tunjukkan tumbler kita tunjukkan bahwa kita pakai misalnya bukan plastik yang sekali pakai, hal-hal kayak gitu. Jadi virus kebaikan ini akan menular kemana-mana. Gitu, menurut saya itu yang paling efektif ya. Jadi semua diajak untuk melakukan hal yang sama. Hal-hal kecil secara kolektif itu saya percaya hasilnya akan jadi baik. Iya, jadi 1000 step dimulai dari langkah kecil. Terima kasih banyak Ibu Rati atas waktunya. Oke, Bu Rati nih, ini ada pertanyaan dari Maria. Bu Rati kan sering travel di lokasi-lokasi wisata di Indonesia. Bagaimana tips menjadi responsible traveler? Nomor 1, udah pasti deh jangan buang sampah. Jadi kita bawa itu
kantong sampah kita sendiri. Yang kedua adalah bawa tumbler. Yang paling mudah ya, kita kerjakan sesuatu yang mudah-mudah aja tapi impact-nya besar. Dan yang ketiga, kita juga jangan bosan-bosan mengingatkan orang dengan cara yang polite lah, dengan cara yang sopan gitu. Kalau ada orang buang sampah, diingatkan. Dan pada saat kita diving ya, kalau dalam konteks diving, saya selalu bawa kantong tuh. Jadi kalau ketemu sampah di bawah ya ambil, kantongnya nanti bawa naik gitu. Jadi itu yang paling mudah kita bisa lakukan, nggak banyak biaya kan, bawa tumbler dari rumah, nggak beli yang baru, bawa juga plastik yang sekarang yang ramah lingkungan itu kan juga banyak. Ya kita sambil berwisata kita juga kumpulin deh kalau kita lihat sampah gitu, nggak susah kok itu. Terima kasih Mbak Ratini untuk ngobrol-ngobrolnya dan terima kasih pula kepada seluruh Nature Heroes yang telah bergabung hari ini.